Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah pada kesempatan malam hari yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Abbad Al-Badr yang berjudul Fiqih Al-Asma Al-Husna. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasannya syaraful ilm bi syarafil ma'lum, kemuliaan suatu ilmu dilihat atau tergantung dari kemuliaan yang dipelajari. Kemuliaan suatu ilmu bergantung dengan kemuliaan yang dipelajari. Ketika kita mempelajari Allah, nama-namanya, sifatnya, kebesarannya, keagungannya, maka tentunya tidak ada yang menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menandingi kebesaran keagungan Allah. Oleh sebab itulah pelajaran ini, pengetahuan dan ilmu tentang nama-nama Allah yang husna adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi, karena dia membicarakan pelajaran yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ini harus senantiasa kita ingat kemuliaan dan ketinggian ilmu ini, sehingga kita selalu bersemangat untuk bisa mempelajarinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir pelajaran kita masih berkaitan dengan beberapa pembukaan sebelum masuk ke dalam masing-masing dari nama Allah berdasarkan pembahasan, syarah, dan bagaimana memahami apa yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Kita masih dalam pembukaan dan terakhir kita pelajari pembukaan yang ke-10, yaitu penjelasan tentang nama-nama Allah yang disebutkan beriringan. Nama-nama Allah yang disebutkan beriringan, satu dengan yang lainnya, bergandengan satu dengan yang lainnya. Apa hikmah, kebesaran dan kemuliaan dengan disebutkannya nama-nama tersebut secara bergandengan? Ketika nama Allah disebutkan sendirian, maka ini sudah menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Maka tentunya ketika disebutkan secara beriringan, bergandengan nama-nama ini, maka di dalamnya ada tambahan makna. Di dalamnya terdapat makna yang lain, yang besar dan mulia dari apa yang ditunjukkan oleh penggandengan ini. Dan ini sudah kita pelajari dan baca apa yang dijelaskan oleh penulis. Kemudian pembukaan yang ke-11 diberikan di sini dengan tema pembahasan oleh penulis rahimahullah, Asmaullah A'lamun wa Awsaf. Nama-nama Allah adalah nama-nama yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan tentang Allah, dan
sifat-sifat yang terkandung dari nama tersebut. Ya, dan ini tentunya sudah kita isyaratkan dan bahas di beberapa pembahasan sebelumnya. Nama Allah bukan sekedar nama. Bukan sekedar nama. Tapi nama Allah adalah nama yang menunjukkan tentang Allah, kebesarannya, dan menunjukkan tentang makna yang mendalam dari nama-nama tersebut. Makna yang mendalam dari nama-nama tersebut berupa sifat-sifat kebesaran dan ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penulis menjelaskan, inna minal qawaidil mufida fi babi fiqhil asma'il husna anna asma'ul husna subhanahu wa ta'ala a'lamun wa awsaf wal wasfu biha la yunafil alamiyyah fahiya a'lamun bi'tibari dilalatiha ala dzat wa awsaf bi'tibari madallat alaihi minal ma'ani. Di antara kaidah yang sangat bermanfaat di dalam pemahaman nama-nama Allah yang husna, sesungguhnya nama-nama Allah yang husna di dalamnya ada a'lam dan awsaf. Ada sifat yang tidak menafikan alamiyah. Nama-nama Allah adalah penunjukan tentang Allah SWT yang dinamakan dengan nama tersebut. Dan nama-nama Allah juga menunjukkan tentang sifat-sifat yang ditunjukkan dari makna-makna itu, dari nama-nama tersebut. Maka nama-nama Allah menunjukkan tentang Allah, bahwasanya Allah yang dinamai dengan nama tersebut. Dan nama-nama Allah menunjukkan tentang sifat-sifat yang terkandung dari nama-nama itu. Ini yang dimaksud asma'ullah, a'lam wa awsaf. Oleh sebab itulah membahas dan mempelajari nama-nama Allah SWT adalah perkara yang sangat penting. Karena nama ini bukan sekedar nama, akan tetapi penuh dengan kandungan makna yang ada di dalamnya dari sifat-sifat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya sekedar menunjukkan tentang nama Allah yang dinamai dengannya, tapi juga menunjukkan tentang makna yang mendalam dari sifat-sifat yang terkandung dari nama tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Penulis kemudian menjelaskan sebesar-besar petunjuk dalil yang menjelaskan kepada kita tentang kaidah ini. Beliau menjelaskan di antaranya Allah Subhanahu wa berfirman, walillahil asmaul husna. Nama Allah adalah nama-nama yang husna. Maka ketika nama-nama Allah disifatkan dengan nama yang husna, berarti dia bukan sekedar nama, tapi di dalamnya terkandung sifat-sifat yang mendalam dan tinggi dari apa yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Tidaklah nama-nama ini dikatakan dengan nama yang husna, nama-nama yang husna, kecuali karena memang terkandung di dalamnya makna yang mendalam dari sifat-sifat yang menjadi sifat Allah SWT, ya, yang terdapat dalam nama-nama tersebut. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang tinggi. Walahul mathalul a'la, bagi Allah sifat-sifat permisalan yang tinggi bagi Allah SWT. Apa yang dimaksud walillahil mathalul a'la, bagi Allah permisalan yang tinggi? Para ulama mengatakan, yakni Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walillahil mathalul a'la ay al-kamalul mutlaq min kulli wajhin wa huwa mansubun ilaihi. Yani walillahil mathalul a'la maknanya kesempurnaan yang mutlak adalah milik Allah dari segala sisi. Dari segala sisi maka kesempurnaan yang mutlak adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan nama-nama Allah bukan sekedar nama, tapi juga makna-makna yang mendalam yang terkandung di dalamnya. Allah SWT menyebutkan puji-pujian yang banyak bagi dirinya di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Allah SWT merincikan puji-pujian tersebut
bahwasanya Allah terpuji bukan sekedar nama yang Allah SWT miliki dari nama-nama yang indah itu, akan tetapi Allah terpuji karena nama-nama tersebut di dalamnya terkandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh nama-nama itu. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh nama Allah SWT Wahhab. Wahhab itu yang maha memberi anugerah. Ya, maka nama Allah Wahhab bukan sekedar nama yang menunjukkan Allah yang dinamai dengan nama Wahhab ini. Akan tetapi nama Allah Wahhab sekaligus di dalamnya terkandung makna Allah memberi anugerah. Allah pemilik anugerah dan Allah lah yang memberi anugerah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq." Perkataan Nabi Ibrahim, segala puji hanya milik Allah, alladzi yang wahabali, menganugerahkan aku di usia senjaku ini seorang anak, yaitu Ismail, dua orang anak, Ismail dan Ishak. Ini perkataan Nabi Allah Ibrahim memuji Allah. Allah lah yang berinya anugerah. Allah namanya Wahhab, tapi Allah namanya Wahhab ini bukan sekedar penamaan untuk Allah, tapi nama Allah Wahhab di dalamnya terkandung makna Allah lah yang memberi anugerah. Sehingga Nabi Ibrahim memuji Allah yang telah memberikan anugerah kepadanya berupa dua orang anak yang mulia, yaitu Ismail dan Ishak. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Segala puji hanya milik Allah yang menganugerahkan kepadaku di usia tuaku ini anak-anak yaitu Ismail dan Ishak. Maka ini hadirin yang dimaksud dari pembahasan ini. Seorang anak manusia atau makhluk kalau memiliki nama, maka belum tentu di dalamnya terkandung sifat dari pemilik nama tersebut. Seperti yang sering kita isyaratkan. Seorang bernama Thayyib misalnya, baik. Orangnya belum tentu baik. Orangnya belum tentu baik. Sifat orang itu belum tentu baik. Ya. Seorang bernama Soleh. Namanya Soleh, tapi perbuatannya, sifat-sifat dia belum tentu soleh. Belum tentu dia seperti apa yang dia dinamakan dengannya. Ini makhluk. Allah SWT namanya Wahhab, dan Allah SWT pemberi anugerah. Di dalam nama Wahhab ini terkandung makna-makna yang mendalam dari kesempurnaan, yang kesempurnaan ini kembali kepada Allah, puji-pujian yang Allah terpuji dengan apa yang terkandung dari keindahan, kemuliaan, ketinggian sifat-sifatnya. Makanya Nabi Ibrahim memuji Allah dengan puji-pujian yang besar karena anugerah yang telah dia dapatkan dari Allah, anak-anak itu Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak, ya. Maka bukan sekedar nama. Al-Wahhab, dan Allah memiliki sifat memberi anugerah. Ya. Nanti kita akan pelajari Wahhab secara mendalam, apa makna yang terkandung selain dari Allah SWT berarti memiliki sifat memberi anugerah. Nanti kita akan pelajari. Makanya ada pelajaran tentang fikih Asmaul Husna ini, karena memang itu bukan sekedar nama, tapi terkandung di dalamnya makna yang mendalam dari setiap nama-nama Allah. Ya, yang mendalam, yang menunjukkan akan kebesaran, keagungan, kesempurnaan dan kemaha terpujian Allah. Seperti itu. Ya. Contoh lagi, nama Allah Khalik. Allah namanya Khalik, Sang Maha Pencipta. Maka Allah yang Maha Pencipta, Allah terpuji dengan perbuatan dan sifat-sifatnya menciptakan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji hanya milik Allah
Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan cahaya dan kegelapan. Dan Allah SWT maha terpuji dalam ciptaan-ciptaannya tersebut, yang menunjukkan Allah tidak menciptakan kecuali dengan ilmunya, dengan kesempurnaan yang ada pada sifat-sifat Allah SWT. Dan Allah bukan sekedar dinamai dengan Sang Maha Pencipta, tapi Allah dinamai dengan Sang Maha Pencipta, dan Allah SWT pun menciptakan ciptaan-ciptaannya, dan Allah menciptakan itu dengan kemaha terpujian yang ada pada Allah, jauh dari kesia-siaan, jauh dari hal-hal yang tidak berguna, jauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah dari setiap ciptaan-ciptaan Allah. Maka Allah maha terpuji dengan penciptaan-penciptaannya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir menyimpang, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu, mereka lihat kebesaran kesempurnaan ciptaan Allah ini semua. Apa yang membawa mereka untuk berpaling dari Allah, untuk menyembahnya, mengagungkannya dan beribadah kepadanya? Ya. Contoh lagi, Allah SWT diantara namanya Al-Malikul Alim. Al-Malikul Alim, ya, Al-Malik wal Alim. Ya. Al-Malik yaitu raja, ya, wal Alim yang maha berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Segala puji hanya milik Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi ini. Walahul hamdu fil akhirah, dan segala puji bagi Allah di akhirat kelak. Ini Allah SWT kepemilikannya, kekuasaannya menguasai langit dan bumi ini adalah penguasaan dengan kesempurnaan, sehingga tidak kembali kepada Allah kecuali puji-pujian. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dari makhluknya. Jikapun mereka memiliki kekuasaan, maka tidak kembali kepada mereka puji-pujian seperti puji-pujian yang kembali kepada Allah SWT. Karena mereka pastinya memiliki, menguasai penuh dengan kekurangan-kekurangan. Banyak sekali kezaliman-kezaliman, ketimpangan dan urusan-urusan yang tidak beres yang datang dari mereka, makhluk yang penuh dengan aib dan kekurangan. Lain hanya dengan Allah SWT. Allah pemilik langit dan bumi ini. Dan Allah SWT menguasai dan memiliki langit dan bumi ini dengan pengaturannya, dengan takdirnya, dengan kekuasaannya yang penuh dengan kesempurnaan, kebijakan, ketepatan yang tidak kembali kepada Allah dalam penguasaannya ini kecuali puji-pujian bagi Allah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Dan puji-pujian bagi Allah di akhirat kelak. Allah pun kekuasaan dan penguasaannya di akhirat kelak, maka itu adalah kekuasaan dan penguasaan yang tidak kembali kepada Allah kecuali dengan puji-pujian. Ya. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui, al-khabir, yang menunjukkan kepada kita sekalian kekuasaan Allah menguasai langit dan bumi. Kekuasaan Allah menguasai akhirat kelak adalah kekuasaan yang dipenuhi dengan kebijaksanaan, dan Allah maha berilmu dalam menetapkan setiap segala sesuatu, ketetapan-ketetapannya di kerajaannya di alam semesta ini dan di kekuasaannya di akhirat kelak. Al-Hakim, Al-Khabir. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di antara contoh kasusnya juga Allah SWT di antara namanya Al-Aziz, yang maha perkasa. Maka Allah bukan hanya dinamai dengan nama Al-Aziz, tapi Allah SWT dengan namanya ini pun
memiliki sifat al-izzah, keperkasaan. Allah berfirman, "Falillahil izzatu jami'an." Keperkasaan, kemuliaan, ketinggian milik Allah semuanya. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan, ketinggian tidak menurut apa yang Allah cintai dan ridhoi, dia cari tidak dengan cara-cara yang Allah cintai dan ridhoi, dia cari bukan dan dia minta bukan dari Allah, dia tidak akan dapatkan. Barang siapa yang mencari kemuliaan, ketinggian, bebas dan lepas dari kehinaan, dia cari bukan dari Allah, dia minta bukan dari Allah, dia cari bukan dengan cara-cara yang Allah cintai dan ridhoi, tidak akan dia dapatkan. Karena apa? Falillahil izzatu jami'a. Karena yang namanya izzah itu milik Allah semuanya. Terus kalau itu milik Allah, bagaimana mungkin kita minta kepada selain Allah? Cari dari selain Allah, menggunakan cara bukan dengan yang Allah cintai dan ridhoi. Ini pelajaran. Siapa yang mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia, insyaallah ta'ala dia akan lurus di dalam perjalanan keagamaannya. Dia ingin mulia, ingin memuliakan agamanya, memuliakan kaum muslimin. Dia tidak akan menempuh cara-cara yang Allah tidak cintai dan ridhai. Dia ingin mendapatkan kemuliaan, dia ingin mendapatkan kebesaran, keuntungan dan seterusnya. Dia nggak akan minta kepada selain Allah. Dia tidak akan minta kepada berhala-berhala, kepada patung, kepada sesembahan yang disembah selain Allah, kepada penghuni kubur, kepada orang-orang saleh yang telah mati. Dia tidak akan minta karena dia tahu semuanya nggak memiliki kemuliaan, semuanya nggak memiliki keperkasaan. Itu adalah milik Allah. Falillahil izzatu jami'a. Ya. Lihat Allah SWT berfirman tentang orang-orang munafikin, ya. Dalam surah Munafiqun, yakni Allah berfirman, orang munafikin mengatakan, lanukhrijanna la'azzu minhal adal. Sungguh orang-orang yang mulia, maksudnya kami, orang-orang munafikin, ya, yang berseberangan dengan Nabi SAW, kamilah yang mulia, akan mengeluarkan orang-orang yang hina ini, maksudnya orang-orang beriman dan Nabi SAW. Kami akan keluarkan dari kota Madinah. Lanukhrijanna la'azzu minhal adal. Kemudian Allah berfirman, ya, fa innal izzata lillah. Izzah, kemuliaan itu milik Allah. Bagaimana mereka mengatakan bahwasanya mereka lah yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina, padahal kemuliaan milik Allah? Dari mana mereka mengakui ini semua padahal kemuliaan milik Allah? Fa innal izzata lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah milik Allah untuk rasulnya dan juga orang-orang beriman. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi orang munafik itu enggak paham. Mereka kira apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan mereka itu kembali kepada mereka dengan kemuliaan. Begitu juga dengan orang-orang kafirin. Apakah mereka sangka apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan mereka itu menindas, menzalimi orang beriman, bahwasanya mereka akan mendapatkan kemuliaan? Sama sekali tidak. Karena kemuliaan itu milik Allah. Kemuliaan itu milik Allah. Cepat atau lambat mereka akan mendapatkan kehinaan dari Allah SWT ketika mereka melakukan apa-apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memusuhi Rasulnya, mereka memusuhi orang beriman, maka mereka gak akan mendapatkan kemuliaan itu dari Allah, karena kemuliaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan lain-lain contoh banyak yang disebutkan oleh penulis rahimahullah yang menjelaskan sekalian satu kaidah pokok ini untuk kita pahami dengan baik. Oleh sebab itulah kita pelajari memahami nama-nama Allah, setiap nama-nama Allah. Karena dia bukan sekedar nama, tapi di dalamnya terkandung makna yang mendalam, ya, yang akan menguatkan iman, yang akan memberikan arahan perjalanan keagamaan kita, yang akan memberikan petunjuk bagi kita sekalian dari setiap nama-nama itu. Kalau kita mengenal dengan baik nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya. Saya tidak bacakan
semuanya, ya. Tapi ada contoh juga yang berbeda dari contoh sebelumnya, ya, disebutkan di sini oleh penulis. Di antara contohnya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, atau dalil yang menunjukkan nama Allah bukan sekedar nama. Penulis menjelaskan di antara dalil petunjuk yang menunjukkan nama Allah bukan sekedar nama, yaitu kabar dari Allah tentang dirinya, tentang nama-namanya, ya, tentang sifat-sifatnya, ya, bahwasanya Allah SWT Maha Suci dari perkara-perkara yang bertentangan dengan nama-nama tersebut. Allah tersucikan dari perkara-perkara yang bertentangan dengan kandungan dari nama-nama tersebut. Contoh, di antara nama Allah Al-Hayyu Wal-Qayyum. Al-Hayyu artinya yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, yang seluruhnya bergantung pada Allah. Allah lah tempat bergantung dan tidak butuh kepada yang lainnya. Al-Hayyu Wal-Qayyum. Maka ketika Allah menyebutkan namanya Al-Hayyu Wal-Qayyum, Allah SWT kabarkan lawan dari Al-Hayyu Wal-Qayyum ini yang bertentangan dengan sifat yang terkandung dari Al-Hayah Wal-Qayyumiyah. Al-Hayyu berarti Allah memiliki sifat Al-Hayah, memiliki sifat hidup. Al-Qayyum berarti Allah memiliki sifat Al-Qayyumiyah, yang berdiri sendiri. Dan Allah sebutkan di dalam surat ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Kemudian kata Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur dan tidak mengantuk. Tidur dan mengantuk ini adalah sifat yang bertentangan dengan al-hayah wal qayyumiyah. Al-hayah wal qayyumiyah. Ya, sifat hidup dan berdiri sendiri. Maka ini menunjukkan nama Allah Al-Hayyu Wal-Qayyum bukan sekedar nama, tapi di dalamnya terkandung sifat. Karena Allah SWT tersucikan dengan apa yang bertentangan dari kandungan sifat Al-Hayyu Wal-Qayyum. Bisa dipahami? Ini maksudnya. Ya. Al-Haya dari nama Allah Al-Hayyu. Al-Qayyumiyah dari nama Allah Al-Qayyum. Kemudian Allah katakan, menjelaskan kabar selanjutnya, Allah Maha Suci dari tidur ataupun ngantuk. Di mana tidur dan ngantuk ini bertentangan dengan qayyumiyah, kemaha berdiri sendiri, menjadi tempat bergantung semuanya. Bagaimana yang mengantuk itu jadi tempat bergantung dia sendiri, lemah. Yang tidur ini tentu bertentangan dengan sifat haya yang memiliki kesempurnaan dalam hidup. Maka nama Allah Al-Hayyu Wal-Qayyum bukan sekedar nama yang menunjukkan tentang Allah, tapi dia pun terkandung di dalamnya makna sifat yang mendalam yang ada di dalamnya. Karena Allah pun mensucikan dirinya dengan apa-apa yang bertentangan dengan kandungan nama-nama tersebut dari sifat-sifat yang mulia. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Contohnya lagi, ya, contohnya misalnya nama Allah Al-Ghani. Nama Allah Ghani, yang maha kaya. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah Maha Suci dari ketergantungan diberi atau dibelas kasihi oleh yang lainnya. Allah Maha Suci karena Allah Maha Kaya. Allah berfirman, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah yang memberi makan dan Allah tidak diberi makan karena Allah Maha Kaya. Allah lah yang memberi makan karena Allah Maha Kaya. Dan di antara kandungan makna nama Allah Al-Ghani berarti Allah memiliki kekayaan dan Allah enggak butuh kepada yang lainnya. Dan Allah mensucikan dirinya bahwasanya dia tidak diberi makan karena Allah SWT memiliki kemahakayaan Al-Ghani. Ini menunjukkan nama Allah bukan sekedar nama, tapi di dalamnya terkandung sifat. Ya.
dan lain-lain banyak sekali ya dicontohkan di sini oleh penulis rahimahullah ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan nama Allah bukan sekedar nama tapi juga mengandung kedalaman sifat-sifat yang mulia yang menjadi milik Allah dari nama-nama tersebut. Allah banyak menjelaskan di dalam kitabnya tentang sifat-sifat Allah. Ya, tentang sifat-sifat Allah dari nama-namanya yang mulia. Contoh, nama Allah Sami'. Sami' itu artinya apa? Yang Maha mendengar. Maka Allah mengabarkan tentang dirinya, qad sami Allah. Allah itu telah mendengar. Sami'a, mendengar. Tentu ini adalah sifat dari nama Allah As-Sami'. Berarti nama Allah As-Sami' bukan sekedar nama untuk Allah, tapi di dalamnya terkandung sifat, yaitu Allah mendengar. Dan Allah mengabarkan tentang dirinya, qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar. Ya. Di antara contohnya lagi Al-Alim, nama Allah Al-Alim. Dan Allah SWT berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, di belakang mereka. Allah berilmu, mengetahui itu semua. Maka nama Allah Alim bukan sekedar menunjukkan bahwasanya Allah dinamakan dengan Alim, tapi nama Alim juga menunjukkan bahwasanya Allah berilmu, Maha berilmu. Dan Allah menjelaskan tentang dirinya, ya'lam, Allah itu berilmu, ma baina aydihim wa ma khalfahum, apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kata Allah tentang orang kafirin, kalaulah Allah SWT tahu ada kebaikan bagi mereka, Allah akan perdengarkan kebenaran ini untuk mereka. Allah akan jadikan mereka dapat menyerap dan mendengar kebenaran kalau Allah tahu ada kebaikan bagi mereka. Tapi karena orang kafirin sama saja bagi mereka, diingatkan tidak diingatkan, diseru tidak diseru, diajak tidak diajak, mereka akan tetap pada kekufuran mereka. Walau alimallahu fihim khairan la asma'hum. Dan Allah Maha berilmu, Maha tahu maksudnya enggak ada kebaikan buat mereka walaupun diperdengarkan dan dinampakkan kebenaran di hadapan mereka. Allah berilmu. Ya. Nah, ini muqaddimah yang ke-11. Kemudian muqaddimah yang ke-12, taksim asma'illah min haitsu dilalah. Pembagian nama-nama Allah ditinjau dari penunjukan nama-nama tersebut. Penunjukan nama-nama tersebut, ya. Ini agak apa namanya? Perlu konsentrasi lagi pembahasan muqaddimah yang ke-11 ini yang 12 ini kita lewati dulu, ya. Yang ke-13, asmaullah, kaidah asmaullahul husna mukhtassa bihi laiqa bijalali. Di antara kaidah memahami nama-nama Allah, perlu kita ketahui bersama nama-nama Allah yang husna adalah nama yang khusus bagi Allah dengan makna dan kandungan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ini nama-nama Allah adalah nama yang khusus bagi Allah, yang terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan bagi Allah, tidak seperti makhluk walaupun memiliki nama yang sama. Ya, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang semisal dengan Allah. Maka nama-nama Allah ini adalah nama yang khusus bagi Allah. Apa yang terkandung di dalamnya dari sifat-sifat adalah sifat yang khusus bagi Allah SWT. Walaupun ada makhluk yang ternamai dan dinamai dengan nama tersebut, akan tetapi penunjukan dari yang terkandung di dalamnya tidak sama bagi Allah. Karena yang bagi Allah adalah yang khusus bagi Allah. Yang bagi makhluk adalah apa yang ada pada makhluk, dengan segala kekurangan-kekurangan dan aib yang ada pada makhluk, walaupun dinamai dengan nama-nama itu. Dengan contoh mungkin akan lebih jelas bagi kita sekalian. Contohnya, di antara nama yang Allah namakan makhluknya juga dengannya Al-Hayy, hidup. Nama Allah Al-Hayy. Dan Allah ternyata menamakan makhluknya juga Al-Hayy. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Dalam surah Al-Baqarah ma'ruf. Kemudian dalam surah Yunus Allah berfirman, yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah yang mengeluarkan Al-Hayy yang hidup dari yang mati. Ini siapa? Makhluknya. Ini makhluknya
Yang tadinya mati Allah jadikan kehidupan baginya. Yang tadinya nggak ada Allah hidupkan. Al-Hayy. Allah menamakan makhluknya Al-Hayy. Seperti nama Allah Al-Hayy. Tapi tentunya Al-Haya, kehidupan yang ada pada makhluk. Al-Haya yang ada pada Allah, ini berbeda dengan perbedaan yang sangat jauh sekali. Kehidupan bagi Allah adalah kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan bagi Allah. Hidupnya makhluk adalah kehidupan yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Yang mereka akan tertimpa kebinasaan, kefanaan, kematian, dan seterusnya dari apa yang ada pada makhluk. Sama Al-Hayy dan ini Al-Hayy. Ya. Contoh lagi. Nama Allah Subhanahu wa taala Alim. Alim, nama Allah Al-Alim. Wa huwas Samiul Alim. Ternyata Allah menamakan sebagian hambanya juga dengan Alim. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Az-Zariyat ketika memberikan kabar kepada Ibrahim tentang anaknya, wa basyaruh bi ghulamin alim. Beri kabar gembira Ibrahim akan seorang anak yang alim. Maksudnya anak yang akan lahir dari Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim adalah anak yang alim. Allah namakan anaknya ini adalah anak yang alim. Tapi tentu ilmu yang ada pada anak ini, ya, keilmuan yang ada pada anak ini, walaupun Allah menamakannya dengan alim, berbeda dengan apa yang ada pada Allah. Keilmuan yang ada pada makhluk adalah keilmuan yang dipenuhi dengan kekurangan-kekurangan. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Tadinya kalian enggak tahu apa-apa. Ilmunya makhluk, ilmu yang didahului dengan ketidaktahuan. Tapi ilmu Allah SWT adalah ilmu yang khusus bagi Allah. Ilmu yang tidak kembali kepada Allah kecuali kesempurnaan dan jauh dan maha suci Allah dari kekurangan-kekurangan ilmunya. Tapi namanya sama Ali. Tapi yang bagi Allah adalah khusus bagi Allah. Ini harus kita pahami dengan baik. Ya, sehingga kita terbebas dari pemahaman tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga kita terbebas dari perbuatan taktil, menolak nama atau menolak sifat Allah karena menyangka kalau Allah memiliki sifat ini berarti sama dengan makhluk karena makhluk pun memiliki sifat itu. Ya. Ada sebagian orang menolak sebagian sifat Allah dengan alasan Allah nggak boleh disifatkan dengan sifat itu. Karena kalau Allah disifatkan dengan sifat itu berarti Allah sama dengan makhluk karena makhluk pun memiliki sifat tersebut. Padahal kalau kita pahami kaidah ini dengan baik, kita akan katakan Allah memiliki sifat ini sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Makhluk memiliki sifat itu yang memang Allah sifatkan dengannya sesuai dengan apa yang ada pada makhluk. Kesamaan penamaan ini tidak menunjukkan kesamaan hakikatnya. Makhluk memiliki ilmu, Allah memiliki ilmu. Tapi ilmu Allah enggak sama dengan ilmu makhluk. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan dengan baik. Ada sebagian orang menyamakan Allah akhirnya dengan makhluk. Allah ilmunya sama dengan kita. Nah, ini tasbih. Ada lagi yang menolak nama-nama Allah, menolak sifat Allah karena menganggap kalau kita tetapkan itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal menetapkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan jelas dan hadis yang sahih tidak melazimkan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kesamaan dari suatu nama belum tentu kesamaan pada hakikat. Ya. Allah berfirman, "Wa minkum man yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lam ba'da ilmin syai'an." Ilmu yang ada pada makhluk kata Allah agar kalian kembali kepada selemah-lemah bagian umur dari kalian sehingga kalian enggak tahu lagi apa-apa yang sebelumnya kalian tahu. Ini ada sebagian manusia Allah kembalikan mereka kepada kepikunan, ketidaktahuan, padahal sebelumnya adalah orang yang katanya paling tahu. Itulah ilmu makhluk. Didahului dengan ketidaktahuan. Itulah ilmu makhluk. Dapat diakhiri dengan kefanaan sehingga dia menjadi enggak berilmu lagi. Ya. Itulah ilmu makhluk, ilmu yang Allah, yang datang dari Allah, yang hakikatnya dari Allah juga dan tidak Allah berikan kecuali sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka Allah memiliki sifat ilm, makhluk memiliki sifat ilm.
tapi ilmu Allah nggak sama dengan ilmu makhluk, dan nggak boleh kita menyamakannya. Apa yang ada pada Allah adalah khusus bagi Allah Azza wa Jal. Ini harus kita pahami dengan baik. Ya, Allah SWT diantara namanya Halim. Halim yang maha penyantun. Ya, penuh dengan kebijakan, jauh dari ketergesa-gesaan, penuh dengan kelembutan dalam setiap ketetapan-ketetapannya. Halim. Innahu halimun ghafur. Dan ternyata Allah SWT pun menamakan sebagian hambanya dengan Halim. Ya, dalam surat Shaffat Allah berfirman, "Fabasyarnahu," dan kami kabarkan Ibrahim, anak yang akan lahir ini Ismail, gulamin halim, anak yang halim, sangat penyantun, cerdas, ya, jauh dari ketergesa-gesaan, ya, penuh dengan pertimbangan yang mendalam dalam setiap urusan, halim. Kelembutan dalam perkara-perkaranya, halim. Kecermatan dalam setiap perkara-perkaranya, halim. Dan Allah katakan Ismail adalah anak yang halim. Dan Allah katakan dirinya adalah Al-Halim. Maka halimnya Allah dan halimnya Ismail jauh sekali. Halim Allah adalah halim yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Halimnya Ismail sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, sesuai dengan keberadaannya yang penuh dengan kekurangan, aib dan seterusnya dari apa yang ada pada makhluk. Ya. Dan lain-lain. Nama Allah As-Sami, Il-Basir. Allah pun menamakan makhluknya Sami, Basir. Ya. Kemudian Allah SWT Khalik. Ya. Kemudian Allah SWT juga mengatakan makhluknya juga menciptakan. Tentu berbeda antara sifat ini dan sifat itu dengan perbedaan yang jauh sekali, ya, karena makhluk dan Khalik sangat jauh sekali, ya, dan nggak bisa disamakan sedikit pun juga, ya. Begitu juga Allah diantara namanya Al-Malik, memiliki sifat Al-Mulk, menguasai, mengatur. Makhluk pun ada yang Malik, raja. Kekuasaan dan pengaturan mereka nggak sama dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Ini diantara mukaddimah pembukaan yang ke-13. Nama-nama Allah yang husna adalah nama yang khusus, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, nggak sama dengan makhluk, walaupun Allah terkadang menamakan sebagian makhluknya dengan nama-nama tersebut. Wallahu taala ajal a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini dari pembukaan tentang fikih al-asma'il husna. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.